Kalau yang lalu-lalu, BUMN ini banyak terlalu keseringan kita proteksi. Sakit tambahi PMN, sakit suntik PMN. Maaf, terlalu enak sekali. Dan akhirnya itu yang mengurangi nilai-nilai yang tadi saya sampaikan. Berkompetisi enggak berani, bersaing enggak berani, mengambil risiko enggak berani. Ya bagaimana profesionalisme kalau itu tidak dijalankan? Kemarahan Jokowi dalam pidatonya di harapan staf BUMN sebenarnya adalah sebuah kemarahan yang memuncak. Akumulasi dari banyaknya permasalahan yang selama ini ada di tubuh BUMN. Ketika mendengar pidatonya, sudah langsung merinding. Gila bahasanya, sangat-sangat lugas. Sebagai orang Solo, Jokowi jelas beda dengan Bu Risma atau Ahok, pun tak bisa disamakan dengan Susi Pujiastuti ataupun Luhut Panjaitan misalkan. Beda jauh. Cara marahnya tidak dengan nada keras, bahasanya pun sering tidak langsung. Tapi bagi orang Jawa, muka masam dan kekecewaan yang disampaikan Jokowi itu sudah sangat keras. Kalau melihat dari alur ceritanya, nampaknya Jokowi sedang jengkel dengan gaya komunikasi Erik yang selalu mengklaim kesuksesannya. Seolah BUMN ini sudah sempurna nilainya. Padahal ada banyak masalah yang tidak selesai. Ada banyak harapan dari Jokowi yang tidak terrealisasi. Maka saat Jokowi punya giliran berpidato, disampaikanlah kekecewaannya dan membuka fakta yang jauh bertolak belakang dari cerita kesuksesan seperti yang diklaim oleh Erik. Seketika pidato Erik menjadi tidak ada artinya. Segala pencapaian dan pengakuan yang bombastis itu kalah dengan berita kekecewaan Presiden. Sehingga gagallah pencitraan atau klaim pencapaian Erik. Sebab bayangkan kalau Jokowi malah membenarkan semua pernyataan Erik yang katanya sukses kanan kiri, menaikkan kualitas perusahaan BUMN, pasti beritanya heboh. Jokowi akui kesuksesan Erik, bla bla bla. Pernyataan Jokowi yang mengatakan sering mendapat curhatan, ada perusahaan butuh bantuan modal, Presiden mengambil jalan pintas agar dibubarkan saja. Maksudnya Pak Jokowi sudah males dan gak mau mendengar curhatan tidak berkualitas lagi. Presiden kok disuruh mikirin perusahaan bangkrut? Tapi lagi-lagi pesan ini nampaknya juga gagal dicerna oleh Erik dan timnya. Sebagian menganggap biasa, sebagian lain mungkin malah nggak merasa melakukan kesalahan. Nggak tahu sampai kapan Erik ini bisa bertahan dengan gaya kepemimpinan yang seperti itu. Tapi kalau tim Erik sedang membaca ini, percayalah kalian dalam masalah dan harus berubah. Jika tidak, maka beberapa bulan lagi sudah pasti akan ada reshuffle kabinet. Apalagi ada satu kesalahan fatal, Menpora yang gagal menjawab surat dari Badan Anti-Doping Dunia. Sehingga membuat Indonesia terkena sanksi tidak bisa mengibarkan bendera merah putih atau menggelar event internasional sebagai tuan rumah. Yang namanya reshuffle nggak akan hanya satu orang atau satu menteri. Pasti ada temennya. Bisa jadi salah satunya Erik. Juga dipecat atau digeser dari Kementerian BUMN. Waktunya tidak banyak saya pikir, hanya dalam beberapa bulan saja. Kalau setelah ini, Erik masih asik dengan klaim kesuksesannya, sibuk belusukan kemana-mana yang sebenarnya itu bukan wilayah tugasnya, ya semakin habislah citra positif Erik di mata Jokowi. Karena Erik ditunjuk sebagai menteri, ya untuk bekerja dan menyiapkan panggung megah untuk presiden. Bukan malah dipakai sendiri untuk meningkatkan elektabilitasnya. Saran saya kalau memang sudah ada tanda-tanda akan dipecat, sebaiknya lebih dulu mengumumkan pengunduran diri. Nyatakan secara terbuka
sedang fokus untuk maju di Pilpres 2024. Itu akan jauh lebih terhormat dan gentle. Tapi kalau dipecat duluan, ya habislah kans Erik di 2024. Karena nampaknya Erik ini tidak sadar atau terlalu nyaman dengan puja-puji orang di sekelilingnya, sehingga percaya diri sekali untuk memainkan percaturan capres. Padahal puja-puji itu muncul dari orang-orang yang berterima kasih karena mereka bisa jadi komisaris, yang ingin tetap diingat baik meski kinerjanya jeblok. Karena yang penting sudah bikin bahagia menteri dengan mimpi jadi presiden. Karena bagi mereka yang sekarang jadi komisaris dan mendorong-dorong Erik untuk nyapres, itu sebenarnya tujuannya cuma mempertahankan kekuasaan. Kalau Erik jadi presiden, maka minimal mereka akan bertahan di posisinya masing-masing, atau kalau mujur ya naik kelas jadi menteri. Karena jujur saya kasihan, Erik ini pengusaha sukses, kelasnya di level global, pernah memimpin Inter Milan. Ya masa sekarang jadi sibuk belusukan dan bikin vlog, mendengar aspirasi masyarakat, itu jelas salah langkah. Terakhir, pesona itu tak harus merakyat. Belusukan itu hanya salah satu cara. Masih banyak cara lain yang lebih elegan. Selain itu, kalau mau adu belusukan, sudah pasti akan kalah sama Ganjar. Maka semestinya Erik bermain di area yang berbeda, yang tidak bisa dijangkau oleh Ganjar atau Anies. Begitulah kura-kura. Artikel ini ditulis Arifur Rahman di seaworld.com. Jika Anda berpendapat lain, berikan komentar Anda di kolom komentar. Saya Emma, Karisma 90.